La ilaha illallah Ya Mannanu Ya Karimu Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Hafidhu Ya Alimu Ya Rahmanu Ya Rahim Duh Gusti kula minuwun dumateng panjenengan rizki berkah umur berkah rumah tangga sakinah rizki berkah ilmu berkah lan husnul khatimah. Duh Gusti kula minuwun dumateng jenengan jenengan paringi kula rizki engkang berkah umur engkang berkah lan jenengan titipaken dumateng kula rumah tangga engkang sakinah Gusti boten enten pangeran kejaba jenengan engkang saged paring dumateng kula sedaya keberkahan amin amin. La ilaha illallah La ilaha illallah. Abdul Aziz, Gus Nur, juga Kiai Fatah, juga kiai-kiai yang lain. Oke, Saiful Qahar, maaf terlambat, maaf. Juga Kiai Nursep, Masya Allah kalau petok Kiai Nursep. Alhamdulillah kiai-kiai yang lain yang hadir pada hari ini. Langsung saja ke masalah poin. Perlu diketahui dan dipahami ngireng bib arampagon mak ya bahwa kronologi yang terjadi di pondok kami kemarin mungkin para hadirin sudah paham dan tahu masalah tersebut karena di media juga di medsos sudah beredar. Namun karena itu media dan medsos mungkin tidak sama caranya menyampaikan berita. Maka pada hari ini dengan saya akan jelaskan biar tidak simpang siur di belakang. Cak maturengki. Enten ngerti kabeh mun kentengki. Dadi bi golek penjelasan. Saestona kejadian kintu berdekatan naban pondok. Polana berde santri pondok. Santri Tenggula namanya Muhammad Fauzi kintoh termasuk EKB keamanan cek saking kintoh EKB kita dek kaitan naban pondok namun si pas detik kaitan naban pondok kintoh karena Alen Fauzi kintoh
ngirim di compon sebab pen bulan ngirim nginto ngirim ubeng karena pausi kento ponduk adekos bejena dekos sene kento pon tade ikirim ubeng bi alen isoro reng tuana reng tua binin sebab bapan bedi Malaysia Gus. Akhirnya sampun nyampe di pondok terus tahu-tahu ada telepon dari matahom kinto parsapo punah mubarok kinto alen pausi nak kena lar ben pernah kena kelebun lar ipakon kacompon jauh cak tebay kan tebay tapi di pondok mangkat kinto sepedan ya leden nak can matahom sikoca panapa bandar narkoba kan kula sampai makan tahu ning kejenengan matahom kan mun kejenengan sambi ning kibe ngene kagus kita kula tahu ning kejenengan kita mangkat kata boy sampun mangkat kak kesah cepon totorna fawurok kan itu makin bade pondok jong kone bade pondok ben pausi kone kintok kula icompon jering ngocak kakak icompon kak tahom kula cucu kemi dadi kocak isabe ben kalampi kula kok akemnya kak akemi mungkin kejeding ceng mungkin banyak di jeding leber akemi kintok yang kui boleh kocak ben kalampi dadi matahom mai lek tak mulia iya kang kok mulia mah iya mah bareng depakan luar jalan omberan beda omberan kita jelek kau kandina kau kita maka tak mai entan kalar anu terus jelek kau kata apa kau dia beda kancaan sakit masih sepenika kaki lelah desa namun anu lek engkau nyaba ilmu kau canji beki kacongke ni tahu ning panika caipon porok jarian narkoba mangkat sina kena gini saja porok ente dek lek dia ponduk jua bertelur mun beda jalan simpangan aja beda kardu beda tuku aja beda orang dia kibi kakeng seginto tinggal bit nilpun telepon kaya semua barok kaya di telepon kaya tetep aku tu langsung bicong kene kentoy kala langsung ipa keluar di kocan ni ketepo te tahu ning kula jan cuma king oning tepo te bentuk bentul bang bote jan tahu ning cek narkoba cek sabu jan matahom le akhirnya kento ngampungan telepon kula selaku le pah ke bepah kaya langsung ke polisi ben kakak kula pak langsung kucing sa kucing kula nikah sa kucing kakak kula panika polisi sa kucing kula sambin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muliakan Madirul Ma'had Kiai Haji Abdul Malik Hadari, Kiai Haji Yahya Hamiduddin Gus Nur. Selamat datang Gus. Baru kenal sama antum ini sekarang. Kenalnya di YouTube. Mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah. Panglima Daerah LPI Madura ke Abdul Aziz terus Habib Muhammad Al-Bahar, Habib Abdullah bin Agil, ke Syeful Qahar Tabrani dari Bangkalan, ke Abdul Ali Stajana dan Kaula Mulziaki. Alhamdulillah ampun kita sama-sama mendengar pemaparan dan klarifikasi tuntas dari Sohibul Ma'had tentang kejadian yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Amin Somper Telur Probetal Kak Dinto. Alhamdulillah di depan kita Kak Dinto yang bernama Fauzi yang notabene santri daripada Pondok Pesantren Darul Amin yang menjadi korban oknum polisi yang dibawa ke Polsek Terbetal. Efekta Karobetal kan? Kapolsek ya. Ini adalah mungkin bisa dimonitor diarahkan ke yang bersangkutan. Ya. Ini adalah Ahmad Fauzi yang santri dari Pondok Darul Amin yang menjadi korban penangkapan salah tangkap dari kepolisian. Nah, mudah-mudahan dalam kajian ini
saya pribadi sudah memberikan masukan kepada kepolisian, baik itu staf dari Polda ataupun Kapolres Sampang, untuk senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kalau terjadi apa-apa yang seperti ini, siapa yang akan disalahkan? Untung si Bayu tersebut tidak menjadi korban kebrutalan masyarakat. Nasib baik si Bayu ini dari polosnya itu mengantarkan nyawanya, Gus, bunuh diri ya. Si Bayu ini dengan polisi yang kita amankan, nah, kembali untuk mengambil sepeda motor yang dibawa Faurok, barang bukti, disuruh pimpinan untuk mengambil, itu bunuh diri. Saking polosnya beliau, ya mungkin karena keikhlasannya beliau untuk menangani bekerja, ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai luka cedera. Alhamdulillah diamankan oleh Modul Ma'had dan segenap santri Kak Dinto. Madari Kak Dinto menjadi itibar dapatan kalau setaja wabil khusus Kak Dinto, keluarga besar FPI dan LPI keangku senantiasa menjadi benteng para alim ulama dan para habaib, ajaga para habaib dan ulama seistiqamah ijin Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga para ajun saja seajaga mulai dari kejadian Kak Dinto illa sampai akhirah Kak Dinto ampun kondusif tetia amal jihad mengkuda ajun Allah Subhanahu Wa Taala. Atas nama DPW Sampang dan kula mengapresiasi tiap malam Kak Dinto aronda pagi siang gantian. Thank you sip-sipan siang bagian LPI, malam bagian FPI sakera. Sama-sama ajaga beliau keangkui keselamatan beliau dan keluarganya ben santri pada umumnya. Matur sekelangkung sebanyak jazakumullah khairan katsira wa ajrun azima. Saka dinto pamatur beten kaula kurang lebih yang separa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menggarisbawahi saja para ustadz, para alim yang sangat saya takdimi. Saya bawa kamera YouTube saya datang ke sini mewakili jamaah Indonesia dan luar negeri. Tolong Gus Nur datang langsung ke sana. Ini bagaimana ini simpang siur di TV ya. Jadi tadi pakai bahasa Madura, ada yang belum paham, saya pakai bahasa Indonesia. Ustadz, jadi kesimpulannya pertama, pondok pesantren ini, wabil khusus santri ini itu difitnah, begitu ya? Kurang lebihnya ya, dengan cara sabu-sabu gitu ya. Oh, dijebak, santrinya dijebak oleh oknum polisi. Itu kalau saya tarik tadi itu kesimpulannya. Terus sekarang oknum polisi itu sudah diamankan sama Polda gitu ya kayaknya ya. Tapi sebelum waktu kemarin rame-rame itu oknum polisi tadi itu hampir dimasa sama orang sini gitu ya, sama santri sama masyarakat sini. Tapi alhamdulillah sama FPI sama kiai sama santri-santri justru diamankan. Nah diamankan, tapi yang muncul di berita disandra katanya gitu ya, padahal diamankan. Kalau disandra berarti mati, ada penyekapan. Tidak dikasih makan, tidak kasih rokok, tidak kasih kopi, itu diikat. Padahal notabene-nya dia duduk dengan santai ngobrol, dikasih makanan ringan sama kiai, yang sudah jelas kita sama-sama saksikan memang. Ya. Polisi itu memang tidak memukulkan statement di sandra, diamankan. Memang. Diamankan. Jadi intinya saudaraku, kiai pondok pesantren mulai di fitnah ya, mulai diadu domba dengan oknum polisi. Nah terus Kapoldanya berjanji sama Pak Kiai tadi akan mengusut sampai tuntas. Mudah-mudahan Kapoldanya tak carpak kan seneng lagi. Ya, amin. Kan biasanya kan carpak, ngolpok. Biasanya kan begitu ya, mudah-mudahan yang ini tidak diusut tuntas. Karena ini jangan-jangan pesantren-pesantren yang lain akan jadi target ini. Untung masih diselamatkan sama Allah itu. Dan tadi saya dengar dari beliau masih ada satu
polisi lagi mau balik ngambil sepeda, ngambil barang bukti. Ya untung langsung diamankan. Kalau enggak hilang sudah. Madura, Cong. Oke. Subhanallah. Ya sudah, jadi gini aja saudaraku. Tidak panjang, jadi kita waspada. Memang mohon maaf kalau saya agak nyerempet keluar sedikit. Dulu kalau zaman SBY itu kiblatnya Amerika. Waktu presidennya SBY, Pak Harto, SBY itu kiblatnya Amerika. Nah kalau sekarang rezim yang sekarang ini, Indonesia yang sekarang ini, sampean mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, rezim yang sekarang ini kiblatnya ke Cina. Saman akui atau tidak sudah, monggo direkam tidak apa-apa. Memang kiblatnya ke Cina. Nah, sampean tahu Cina itu apa? Cina itu ideologinya komunis. Makanya tiba-tiba di rezim ini syariat dimusuhi, khilafah dimusuhi, kiai, santri, ustadz, pondok dituduh radikal. Karena memang kita hidup di zaman yang sekarang kiblatnya ke Cina. Yang Cina itu darahnya, ruhnya adalah komunis atau PKI. Kalau Indonesia ruhnya Pancasila. Nah kalau Cina ini ruhnya komunis. Nah kita ngiblat ke sana sekarang. Maka otomatis ormas sama ormas berantem, kiai sama kiai berantem, ulama sama ulama atau karan. Karena memang diadu domba. Diadu domba. Dulu ndak ada seperti ini saudaraku. Kenapa kau nggak ngiblat ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Kan gitu, ndak bisa. Karena memang utangnya sudah seperti itu. Sampai cucunya sampai yang ke-13, sampean punya anak procot, gitu ya. Punya anak procot, apa namanya? Cucu ya? Cicit. Perucut sampai 13 itu kita pona utangnya. Gitu saudaraku. Jadi kita memang sekarang hidup di zaman fitnah. Yang sabar sampean, yang sabar. Saya sudah mengalami itu. Bangun pesantren, di demo digagalkan, di sidang ke Palu, ke Surabaya sudah. Nah sekarang Pak Kiai, besok siapa lagi? Nah sekarang harapan satu-satunya ya Sakera sama FPI untuk Madura, kan begitu. Selain itu enggak ada. Ini ada berita baru, mana itu kemarin yang Binuhing apa mana, Kalimantan, yang tokoh adat mempertahankan tanah adat diseret, ditangkap paksa, kan ini lagi viral ini. Pokoknya Masya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya jadi gitu Pak Kiai, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Coba saya garis bawah closing statement. Seandainya Pak Kiai jadi presidennya atau siapalah ya, umat Islam jadi presidennya, pasti kiblatnya Rasulullah. Ya kalau kiblatnya Rasulullah, jangankan manusia, semut dijaga nasibnya. Gitu kan, jangankan tanah 1 hektar, 1 meter nggak akan didolimi kalau kiblatnya ke Rasulullah, syariat Islam ditegakkan. Nah, kabar buruknya kiblatnya tidak ke Rasulullah, tidak ke Mekah, tidak ke Ka'bah, tapi ke Cina. Yang sabar ya. Jadi sekarang zamannya zaman Fir'aun, mall punya Fir'aun, jalan tol punya Fir'aun. Ya kan, semuanya punya Fir'aun sekarang. Jadi sampean nyari Nabi Musanya sekarang siapa? Mudah-mudahan muncul Musa-Musa yang punya tongkat-tongkat sakti di Madura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Munjia Channel, jamaah dimanapun berada. Sekarang di sebelah saya ada santri langsung yang bersangkutan yang difitnah atau yang pokoknya inilah lewat santri ini sabu-sabunya dititipkan atau bagaimana ya, kita langsung dengar dari yang bersangkutan. Saya sudah mohon izin tadi sama Pak Kiainya, insyaallah. Assalamualaikum Dek. Siapa namanya sampean? Faurok. Siapa? Faurok. Faurok. Sampean? Fauzi. Nah, ini Fauzi, ini Faurok ya. Coba sama ceritakan ya dari awal gimana kejadiannya gitu. Bahasa Madura enggak apa-apa, bahasa Indonesia enggak apa-apa. Faurok
Nah, coba pakai ini. Nah, Madura tak napa pon, tore. Oke. Dorema dari awal dorema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Engko dia longone matahum ketawai. Leba ketawai engko neng amit akemia. Tanggot tay sabe. Teropah lebar mereka ko ngajak mole. Teropah lebar matahum ni motor TV. Mingko ya no tanyaki arab mingi motor TV ka apa jarang motor sebe yomberen niku teropah komberan teropah mingko sebe di motor se yomberen njale kota mulia engko entar ketangkan tesake engko entar ketangkan tesake ima sakit tetap berai ku ya udah kak dan kok mulia terus pas lo bero depan ketuku beran ponduk ro nilpun ke matahum depan kan engko ketuku berenah terus pas nilpun terus ro tanyaki siapa sanya macam kene itanya ki bingko sampai sanya mojong gene bah buku ro beki beki bingko sudah. Nggak begitu jelas. Pon ki mana HP yang Samsung mas? Ya sudah mas, ini Mas Fauzi ya. Mas Fauzi, coba ceritakan Mas Fauzi ya, gimana kok sampai viral seperti ini gitu ya. Coba Mas Fauzi pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu kejadian saya jalan sama teman saya. Waktu kejadian itu tepat hari libur di pondok. Saya jalan terus ketemu sama saudara saya di toko. Terus aku lihat saudara saya itu dikeroyok orang. Maksudnya eke pengoreng si bula entar mencari tahu masalahnya. Ketika saya nyampe ke saudara saya itu, saya juga ditangkap sama polisi itu. Katanya mau minta keterangan dari saya. Saya gak tahu apa-apa masalahnya itu. Cuma saya mau jalan dari pondok waktu liburan. Cuma begitu. Oh, sudah gitu. Yang katanya dikasih sabu-sabu siapa? Adiknya. Iya. Adiknya. Ini. Iya, yang kecil. Oh. Ini kakaknya. Oh, jadi adik sampean ini yang dikasih sabu-sabu. Iya. Oh, coba. Jadi songkoknya sampean yang dikasih sabu-sabu itu. Yang ngasih siapa? matahum Matahum. Sera Matahum nih Kak. Oh, yang Bromo corahnya itu, penjahatnya itu ya. Oh, jadi ini yang dikasih sabu-sabu songkoknya disuruh ngasihkan ke Oke, sudah. Bingung saya. Tapi itulah intinya begitu saudaraku ya. Terus sampean dibawa ke Kapolsek. Tapi tidak diapa-apakan ya. Tidak, alhamdulillah. dibawa sama Sambit Iya, dibawa. Kipon insya Allah pahamlah kurang lebihnya ya. Beliau gak bisa bahasa Indonesia, bahasa Madura, tapi intinya ini yang songkoknya dikasih sabu-sabu, disuruh ngasihkan ke ya orang-orang sini lah, kurang lebihnya begitu. Iya, songkok hitam ya, kurang lebihnya seperti itu. Maka terjadilah peristiwa yang besar ini. Jadi intinya santri ini, pesantren ini mau jadi
sasaran fitnah pengedar narkoba gitu aja intinya. Tapi alhamdulillah ya dijebak, tapi alhamdulillah Allah masih melindungi pesantren ini, melindungi santri-santrinya dan melindungi Sohibul Bait Kiai Malik. Dan berkat dengan sigap FPI dan Sakera juga berperan di sini sehingga semuanya menjadi aman dan kondusif. Insya Allah begini laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah dengar ceramahnya beliau, keterangan beliau, tapi tadi kan bahasa Madura. Sedangkan yang nonton ini kan universal ya, ada yang ngerti Madura, ada yang enggak. Alhamdulillah sekarang sudah selesai, tamu-tamu sudah pulang. Saya mohon beliau dengan kesediaannya, walaupun bahasa Indonesia logat Madura enggak apa-apa. Jadi intinya viral teman ya, ini beliau ini viral, pondoknya viral. Cuman yang muncul di video itu kan orang bawa celurit yang di video bawa arit kan ribuan orang itu apa? Oh ternyata santrinya beliau katanya ada yang fitnah, dikasih sabu-sabu sama oknum, terus disuruh nyampaikan ke salah satu santrinya beliau. Ya intinya begitulah sampai terjadilah ribut seperti ini. Dan sama TV, beberapa media biasalah dipelintir-pelintir seperti itu. Dagangan gitu kan, diamankan, dikira disekap. Kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita dengarkan langsung dari beliau. Ini langsung sumbernya, jadi nggak usah percaya sama media ya. Siapa yang difitnah, siapa yang dikasih sabu-sabu, terus motifnya apa kira-kira gitu kan. Terus itu apa ya polisi sih tapi oknum gitu kan. Nah sekarang bagaimana? Ayo kita dengarkan langsung. Gitu ya Pak Kiai ya, mungkin secara singkat aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja kepada persoalannya bahwa santri kami disergap oleh tim sus. Umur berapa santrinya Pak? Santri saya sekitar umur 12 tahun. Yang disergap itu? Iya sama semua kakak adik itu. Oh yang tadi iya kakak adik itu. Yang namanya kakaknya itu namanya Fauzi, adiknya itu Faurok. Sedangkan Faurok itu kan ngirim kakaknya, kan ngirim kakaknya ke pondok. Setiap bulan ngirim. Kalau uangnya habis dikirim sama adiknya. Yang kecil. Tahu-tahu ya seperti saya jelaskan seperti saya jelaskan tadi bahwa setelah nyampak di saudaranya di pondok yang nama Faurok itu langsung ditelepon oleh Matahom. Matahom itu kan bandar narkoba. Terus kemudian ya sudah kamu kesini saya punya perlu. Iya kak, saya mau datang ke kamu. Terus setelah nyampe di rumahnya, diam di sana, kumpul-kumpul. Kemudian dia itu mau kencing. Yang mau kencing siapa? Yang namanya Fauruk yang kecil itu. Iya, terus mau kencing. Jadi kopiahnya dicopot, ya dilepas, bajunya dilepas, anaknya kejeding kencing. Setelah kencing itu dipakai lagi kopiahnya, terus bajunya dipakai. Lalu kemudian tak lama kemudian mau pulang yang Faurok itu ya ayo saya ikut juga gitu sama yang Matahom itu. Setelah di pertengahan jalan sudahlah saya di sini saja, saya tak mau ikut kak, katanya mau pulang. Iya kapan-kapan saya punya perlu, masih saya punya teman, saya mau nyambangi di rumah sakit katanya. Tahu-tahu sama Matahom itu ya saya nitip di dalam kopiahnya itu. Katanya Matahom itu ada bungkusan. Iya kak, nggak tahu itu apa. Kecil ya anak kecil. Nanti itu sampaikan kepada namanya itu Congkeni. Kamu nanti kalau nyampe pondok terus ke barat pondok itu ada pertigaan jalan, ada kardu, ada tuku. Di sana ada Congkeni, nanti berikan sama Congkeni bungkusan tadi. Ya yang Faurok itu setelah nyampe di sana yaitu ada Samben, ada Congkeni, ada Saulin, ya ada orang banyak, orang gede-gede katanya, orang besar-besar.
Nggak tahu bahwa itu polisi, anak kecil dan pakaian preman itu. Terus kemudian sama Congke ini ada telepon dari Mataham itu, sudah berikan sama Congke ini, sama Congke itu langsung diambil dalamku. Congke ini itu maling, maling juga main narkobaan itu. Ya, terus kemudian itu diambil sama Congke dan mukibanya itu katanya putih, dibungkus dengan kertas putih. Nggak tahu bahwa itu ada narkoba katanya. Terus diambil, terus kemudian Congke itu mau pinjam HP-nya, mau nilpun katanya. Terus langsung diciduk sama polisi yang namanya Forok itu dan kakaknya itu. Nah, terus setelah diciduk, tuh HP-nya itu ya diambil sama Congke itu langsung dibawa. Yang membawa Forok itu Sambin, yang membawa kakaknya itu ya polisi. Terus di sana di Adamakom di timur itu terus yang Mubarok Forok yang digonceng sama Sambin itu diserahkan sama polisi. Terus Sambin itu kembali lagi sendirian gitu. Ya itu sudah selesai. Kemudian memberitahu kepada saya bahwa ada santrinya kiai dibawa polisi. Saya siapa yang dari mana? Satilar-lar. Siapa namanya? Tanyakan siapa? Akhirnya ke Pausi katanya. Coba tolong Pausi itu ambil sudah ke kantor polisi kata saya. Sudah jemput ke sana, suruh kembali ke sini karena kok langsung diciduk-ciduk begitu, ndak memberitahu sama saya. Kan saya pimpinan pondok. Sebetulnya keamanan itu kalau ada apa-apa itu minta izin dulu. Ini kan minta izin, ini kan menyalahi itu, menyalahi aturan. Kata saya. Terus langsung sana. Terus kemudian ada laporan lagi. Saya di dalam kamar, Kiai, ini polisi. Kiai polisi ini ada yang tertinggal dari temannya. Ya mana ini mau dibunuh sama orang. Sudah cepet sini. Terus saya keluar Gus ini langsung ada di sana di sama orang itu dibawa ke sini. Iya yang namanya Bayu itu. Itu kan polisi itu yang mau juga nangkep itu. Terus kemudian itu dibawa ke sini, orang itu ya langsung diamankan sama saya. Sudah amankan masuk ke dalam rumah. Sama orang itu mau dibunuh. Andai kan tak ditolong dari luar sama yang nama Sadik, nama Zai, nama Sidi, sama ya teman IPI semua itu sama Marto, itu ya sudah mati dia. Iya beli masa itu. Namun karena saking tanggapnya teman-teman IPI, ya akhirnya dibawa ke sini. Itu pun yang mengamankan itu di jalan itu dipentongin sama massa. Dipentong itu sama massa. Ada yang kena ininya yang nama Sadik itu. Yang ngamankan polisi itu mau mentong itu, tapi yang kena ya. Akhirnya bawa sini ya aman. Alhamdulillah terus aman, sebelum orang itu banyak gitu Gus. Terus diberita. Terus ya akhirnya ada kasat, ada waka ke sini. Saya luruskan. Ini diamankan. Bukan ini disergap, bukan ini disandera, diamankan. Takut sampai kena amukan massa karena massa sudah biringas. Gitu. Pak Kiai, intinya Pak Kiai. Ini Ki Forok. Masyaallah. Yang ketemu sama sampean katanya. Ki Haji Forok Alawi. Iya. Masya Allah. Ulama-ulama Madura. Boleh Madura. Kibib, barakallah Bib. Ngene, tak langkung. Intinya Pak Kiai, intinya itu apa? Apa mau menghancurkan pesantren sampean atau bagaimana intinya ini, motifnya? Ya secara tidak langsung dengan cara demikian yang jelas ini mau menjatuhkan marwahnya pondok pesantren dan saya lewat santrinya setelah begitu ya main sabu. Iya dikira santri ini terlibat sabu, kenyataan tidak kan gitu loh. Berarti ini rekayasa. Berarti rekayasa. Saya sudah bilang kepada pemerintah rekayasa itu.
rekayasa gitu sama saya. Akhirnya ya pembicaraan terus pada malam harinya itu ada laporan miring kepada pemerintah atas bahwa itu oknum polisi katanya disandra. Ini ya diselamat, bahkan ke besok paginya itu dalam pemberitaan disandra. Jadi wartawan yang datang ke sini itu banyak wartawan hanya dengar-dengar di luar, tidak nyampe sini. Itu wartawan yang lain itu langsung ngomong-ngomong apa adanya, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sehingga banyak berita miring bahwa polisi itu disandra. Polisi yang disandra itu ikut main, Pak. Jelas. Enggak tahu kata. Kalau pengakuannya yang nama Bayu itu enggak tahu. Iya baik. Iya, lugu memang orang. Saya betulnya Kiai enggak tahu. Saya hanya ditugas komandan disuruh nangkap narkoba yang namanya siapa itu? Yang namanya Matahom itu. Saya enggak tahu bahwa di bawah ada begitu. Tahu-tahu begitu kan. Jadi itu memang Bayu itu apa adanya itu rupanya. Ada permain itu saya tidak tahu di sini. Andaikan saya ada permain, saya tidak ikut katanya. Jadi mungkin ini permainan Sambin dengan kawan-kawannya yang Sambin ini masih akrab dengan Agus itu. Polisi, oknum polisi itu akrab dengan. Memang sebelumnya itu akrab urusan maling itu, urusan mencuri itu. Iya begitu. Maka saya sampaikan kepada pemerintah, minta kepada pemerintah usut dengan tuntas permasalahan itu. Oknum polisi tindak tegas. Juga Sambin masih belum ketangkap, cepat tangkap. Ini permintaan saya tidak berubah, mulai awal sampai akhir tidak berubah. Sampai kiamat saya tidak berubah, Gus. Baik, Pak Kiai. Iya, tetap saya itu. Sekalipun apapun terjadi, saya tetap tidak berubah. Minta kepada pemerintah. Di Madura ini banyak kiai, banyak pondok. Kenapa kok sampean? Lah apa itu. Sampean ini apa? FPI apa? Saya penasihat FPI. Kabupaten Sampang ya. Gara-gara itu Pak Kiai? Ya mungkin tidak. Sebab pemerintah itu sebetulnya tidak benci kepada FPI. Tapi kalau oknumnya ya mungkin benci kepada FPI. Kalau pemerintah, tidak ada pemerintah itu benci kepada FPI. Iya, sebab pemerintah itu ada banyak mayoritas orang Islam. Namun ya ada oknum di dalam, ya. Ya gitu, ya. Iya, maka iya, mari, iya. Terus saya sudah pasrah sama Bapak Kapolda. Polda ini. Iya. Saya sudah pasrah sama Bapak Kapolda. Bapak Kapolda sudah tanggung jawab. Janjinya kepada saya akan diusut tuntas. Siapapun yang melanggar, tidak tebang pilih. Tidak tebang pilih katanya Kapolda. Ini saya santri orang Islam, anaknya kiai. Saya lihat Kapoldanya itu rupa-rupanya serius. Iya, kalau saya lihat itu serius orangnya itu. Mudah-mudahan Kapolda itu serius terus. Bahkan kalau di Jawa Timur berhasil menuntaskan persoalan Darul Amin masalah ini, insya Allah Kapolda itu jadi Kapolri nanti. Iya, kalau perlu jadi presiden. Ini dia saya. Baik saudaraku pemirsa Munjia Channel ya. Ya jadi itu tadi langsung beliau yang ngomong. Sampai yang sudah kadung lihat Metro TV, Kompas, Trans TV, TV One atau lihat YouTube yang apalah. Tadi beliau sudah ngomong seperti itu. Ayo kita ambil hikmahnya untuk kiai, ulama, pengasuh pesantren, waspada dan hati-hati ya. Zaman akhir, zaman fitnah, waspada ya. Kurang lebih seperti itu. Pesantren saya dulu juga sudah digitukan Pak Kiai. Sudah pesantren saya di Palu, di foto-foto, lantai 3 direkam, ustadz-ustadznya diwawancarai, sudah semua. Sabar saudaraku. Wa idzam kuru bikal ladzina kafaru liyutsbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka selalu merancang tipu daya, tipu muslihat untuk menangkapmu, membunuhmu, memenjarakanmu, mengusirmu. Tapi Allah sebaik-baik pembatal tipu muslihat. Ya, barakallah. Kalau bukan karena santrinya beliau, kalau bukan karena FPI, ada satu oknum polisi yang mati di masa. Tapi alhamdulillah sigapnya beliau dan santri dan FPI diamankan. Walaupun harus kena gebuk-gebuk sama masa itu waktu ngamankan itu. Oke saudaraku, monggo ditelaah sendiri. Saya melaporkan dari Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Enggak malam sini.